Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat datang dalam program perdana pada mata kuliah ERP System. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan siap untuk memulai pembelajaran ini. Dalam perkuliahan ini, rekan-rekan mahasiswa akan diperkenalkan dengan salah satu pondasi penting penggunaan sistem komputerisasi bagi dunia bisnis saat ini, yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau yang sering kita kenal dengan istilah ERP. Pada pertemuan perdana ini, tema perkuliahan kita adalah pengenalan sistem ERP. Adapun tujuan dari sesi ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa dapat memahami yang pertama apa itu sistem ERP, yang kedua mengapa ERP dibutuhkan dalam organisasi modern saat ini, yang ketiga komponen dan modul utama dalam sistem ERP, yang keempat perbedaan sistem ERP dengan sistem konvensional, dan yang terakhir adalah contoh penerapan ERP di dunia nyata. Kita mulai dengan apa itu ERP. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan untuk mengelola proses bisnis mereka secara terpadu. Mulai dari penjualan, produksi, procurement, inventory, keuangan, SDM, dan lainnya. Dengan ERP, semua data dan aktivitas bisnis dilakukan dalam satu sistem yang terpusat. Sistem ERP bukan hanya sekedar perangkat lunak, melainkan sebuah pendekatan terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pembelian, penjualan, pembayaran, sampai dengan laporan keuangan. Selain itu, dalam sistem ERP ini juga dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh sistem ERP ini. Nah, di era digital seperti saat ini, ya, kemampuan memahami dan menerapkan atau mengimplementasikan sistem ERP menjadi salah satu kompetensi yang penting di dunia industri saat ini, baik manufaktur, jasa maupun sektor pemerintahan. Oke, setelah kita membahas mengenai pengertian dari sistem ERP, maka kita akan melangkah tentang pembahasan modul-modul yang ada di dalam sistem ERP. Sebenarnya ada banyak modul yang terdapat di dalam sistem ERP ini. Namun pada contoh kali ini saya hanya menyebutkan atau menjelaskan beberapa modul saja yang sering kali digunakan di dalam dunia industri. Nah, di sistem ERP itu ada modul namanya modul finance, modul manufaktur, modul HR, modul sales, modul CRM, modul inventory, dan lainnya. Nah, modul sumber daya manusia, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ya, biasanya digunakan untuk mengelola karyawan di dalam sebuah organisasi. Ya. Modul penjualan digunakan untuk mencatat order dan pengiriman barang. Modul akunting dan finance, ya, ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, ya, seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan penerimaan kas. Nah, sedangkan modul produksi atau lebih sering dikenal dengan modul manufaktur, nah ini biasanya bisa digunakan untuk menyusun jadwal produksi, menentukan jumlah dan waktu produksi, menentukan jumlah kebutuhan baku, dan lainnya. Oke, nah sekarang kita ke lanjut ke tema tentang keuntungan penggunaan sistem ERP. Ya. Nah, ada banyak keuntungan yang dapat kita eh, keuntungan yang dapat diambil dari penggunaan sistem ERP. Nah,
dari banyaknya keuntungan tersebut saya mengambil pada pada saat ini saya hanya mengambil 3 contoh keuntungan. Nah, itu yang pertama adalah keuntungan dari sisi data, ya. Nah, data yang ada di sistem ERP ini terintegrasi. Nah, jadi seluruh bagian-bagian yang ada di dalam sebuah organisasi, ya, ini menggunakan satu sistem, ya, satu database. Nah, yang ini akan berakibat kepada proses bisnis yang akan dilakukan dalam sebuah sistem tersebut, ya. Nah, ERP, ya, merupakan sistem perangkat lunak yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis inti dalam suatu perusahaan, ya. Nah, jadi, ya, bagian keuangan, produksi, inventaris, SDM dan lainnya, ya, ini menggunakan satu sistem dalam kegiatan bisnisnya dalam perusahaan tersebut. Nah, eh, seperti contohnya seperti ini, ya, contoh sederhananya, ya, misalkan, ya, ketika bagian penjualan, ya, mencatat pesanan, ya, dari seorang pelanggan, ya, maka bagian penjualan akan menginput, ya, pemesanan ini ke dalam sistem ERP. Nah, informasi yang diinput ini, ya, ini dapat langsung diterima oleh bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang dapat mempersiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, ya, dan menyerahkannya ke bagian pengiriman untuk diserahkan ke bagian pelanggan. Selanjutnya, ketika barang yang telah diserahkan kepada pelanggan, ya, maka bagian keuangan akan dapat langsung, ya, akan langsung mendapatkan informasi, ya, bahwa telah terjadi transaksi penjualan yang harus dilakukan penagihan. Nah, bagaimana kalau misalnya barang yang dipesan itu tidak ada dalam stoknya, ya? Nah, maka, ya, kalau tidak ada stoknya di bagian gudang, ya, melalui sistem ERP, bagian penjualan dapat melakukan request, ya, atau pemesanan kepada bagian produksi kalau memang perusahaan tersebut perusahaan produksi, atau bagian pembelian kalau memang perusahaan tersebut adalah tidak melakukan produksi produk yang dijual, tetapi melakukan pembelian, ya, kepada supplier yang lain, gitu kan, ya. Nah, selanjutnya, kalau seandainya perusahaan tersebut membuat produk, ya, sendiri, maka bagian produksi akan memproduksi barang sesuai dengan data-data yang telah diinput ke dalam sistem ERP oleh bagian penjualan. Nah, selanjutnya, ya, bagian produksi akan memproduksi barang tersebut dengan memperhatikan stok bahan baku yang tersedia di bagian gudang. Nah, bagian produksi, ya, karena menggunakan sistem yang sama dengan bagian-bagian lain, ya, maka bagian produksi akan dapat, ya, melihat keberadaan stok yang ada di bagian gudang. Nah, kalau beliau dengan informasi tersebut, ya, bagian produksi bisa mengestimasi apakah bisa dilakukan produksi atau tidak. Nah, kalau dikiranya bahan yang dibutuhkan itu cukup, maka bagian produksi dapat melakukan proses selanjutnya, itu melakukan produksi, ya. Tetapi kalau misalnya bagian produksi menganggap bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak cukup, maka bagian produksi dapat melakukan request ke bagian pembelian untuk dilakukan pengadaan, ya, dari bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, dari uraian singkat tersebut, ya, dapat dilihat bahwa adanya interaksi antar divisi, ya, dalam sebuah sistem ERP, ya. Nah, sehingga, ya, karena dilakukan dengan sistem yang sama, ya, data yang disajikan dapat diterima dengan cepat dan selalu update jika ada perubahan.
Nah, hal inilah yang akhirnya membuat komunikasi antar bagian lebih cepat ya dan transparan sehingga keputusan yang dibuat akan menjadi cepat dan lebih akurat. Nah, keuntungan yang kedua ya dari penggunaan sistem ERP adalah adanya efisiensi hardware. Ya. Nah, di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang perbedaan antara penggunaan sistem ERP dan penggunaan sistem yang konvensional. Nah, di sistem ERP ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa eh, datanya yang digunakan hanya satu, sistemnya yang digunakan satu, begitu juga hardware-nya juga satu. Nah, penggunaan hardware yang satu ini jelas ya akan eh, akan berpengaruh kepada efisiensi hardware yang ada ya. Ya, jika dibandingkan dengan eh, perusahaan yang menggunakan sistemnya belum terintegrasi dan biasanya perusahaan tersebut di setiap divisinya itu menggunakan aplikasi-aplikasi tersendiri. Nah, aplikasi tersendiri ini yang akhirnya menciptakan hardware-hardware yang nantinya dijadikan sebagai server ini bisa bisa lebih dari satu. Nah, kalau kita menggunakan sistem PRP, ya, ini hardware-nya yang digunakan cukup satu karena sistem yang digunakan hanya satu. Nah, akhirnya ya karena sistemnya yang digunakan satu, hardware-nya yang digunakan satu, berarti terjadi efisiensi dari sisi hardware. Selain itu, ya keuntungan yang ketiga adalah adanya efisiensi di dalam maintenance dari hardware dan software-nya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem ERP hanya menggunakan satu hardware, ya satu server dan satu sistem. Nah, eh, keadaan ini ya yang akhirnya membuat bagian IT infrastruktur ya ketika melakukan maintenance atau perawatan hardware yang ada ini cukup dimudahkan karena bisa fokus terhadap satu hardware dan satu sistem saja itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan ya implementasi dengan menggunakan sistem ERP dengan sistem konvensional. Di slide berikutnya akan saya tampilkan ilustrasi bagaimana arsitektur ya hardware sistem konvensional. Nah, di slide ini ya di sini digambarkan ada bagian manufacturing, ada bagian inventory, ada bagian payroll, ada bagian accounting, ada bagian customer, ada bagian finance dan sales. Setiap divisi ini menggunakan sistem sendiri-sendiri. Nah, karena menggunakan sistem sendiri-sendiri, ya, yang akhirnya ya uh, menjadikan kebutuhan servernya itu juga sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dari kondisi seperti ini, ya ini kita bisa bayangkan dan kalau flashback tadi ke belakang, ya ini akan melahirkan atau menciptakan pertama ya ketidakefisienan data, kedua ketidakefisienan uh, software atau sistem, ketiga adalah ketidakefisienan dari hardware. Nah, bagaimana kalau seandainya manajemen butuh sebuah informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan strategis? Ya, bisa dibayangkan ya jika konfigurasi daripada sistemnya seperti ini, ya, maka jika manajemen membutuhkan sebuah informasi, ya, nah dibutuhkan usaha
dibutuhkan effort ya, untuk mengkompilasi data-data di tiap bagian. Ya. Nah, ini ya biasanya yang akan menimbulkan ketidakvalidan data. Selain itu, proses yang digunakan ya untuk membuat sebuah laporan lama gitu ya, lebih lama. Kenapa? Karena harus mengumpulkan data-data dari masing-masing divisi. Nah, hal ini sangat berbeda jika kita menggunakan sistem ERP. Nah, ya kita bisa lihat dari gambar ilustrasi ini di mana bagian-bagian yang tadi ada di bagian konvensional ya mengintegrasikan data dalam sebuah server menggunakan sistem ya hanya satu. Nah, ini akan berakibat ya terhadap kecepatan pemrosesan data. Nah, informasi yang dibutuhkan juga bisa lebih cepat dan lebih akurat serta efisien. Dan banyak lagi keuntungan daripada penggunaan sistem ERP. Nah, jika disajikan perbandingan antara implementasi sistem ERP dengan sistem konvensional dengan menggunakan tabel, maka bisa dilihat seperti tabel yang saya tampilkan berikut ini. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ya, semoga dapat bermanfaat materi yang saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.